Halo adik-adik Life Kids, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Cici percaya melalui ibadah online Life Kids yang kalian ikuti, kalian pasti diberkati. Kirimkan kesaksian kalian yang bisa membangun kehidupan teman-teman yang lainnya, atau ada permohonan doa yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi orang tua yang mencari informasi untuk anak-anaknya yang belum bergabung di grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan dan bingung bagaimana caranya, yang pertama, kalian bisa mengumpulkan uang kalian dalam amplop atau masukkan ke dalam celengan yang bisa kalian buat sendiri dari kotak maupun kaleng susu yang tidak terpakai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ketika Life Kids kembali bisa beribadah di gereja, kalian bisa bergabung kembali beribadah bersama-sama sekaligus membawa uang yang sudah kalian kumpulkan dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Atau yang kedua, minta bantuan orang tua untuk transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Nantikan informasi selanjutnya melalui medsos yang dimiliki oleh Life Kids supaya kalian tidak tertinggal info-info lainnya. Jangan lupa untuk di-follow. Sekarang saatnya kalian siapkan hati dan pikiran kalian untuk mengikuti ibadah online Life Kids. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita mau siapin hati kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan. Semua udah siap? Ya, kita goyang ya sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Yuk semuanya, ayo bangkit berdiri, nggak ada yang duduk-duduk lagi. Mau goyang ya. Hari ini harinya Tuhan ya. Yuk kita mau bilang apa? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, ayo. Masih goyang. Semua ikutin Cicilia ya. Yuk kita mau bilang apa? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Yeay, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik, Cicilia mau undang semuanya. Kita mau siapin hati kita buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Firman-Mu terang bagi jalan. Semua bisa ya adik-adik. Semua bisa, kita belajar sama-sama ya. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, kami mau terima Tuhan. Tiki-tiki ya, dan terima Tuhan. Berkati nada kami mengerti dan melakukan terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada nama Tuhan Yesus. Mi. Anak itu biasanya susah diatur kalau udah disuruh belajar. Kalau mereka udah nonton TV dan udah main handphone, itu pasti susah banget disuruh belajar. Pasti ada drama-drama dulu sama mamanya untuk belajar. Biasanya anak-anak suka susah diatur dalam hal disiplin waktu. Ketika mereka sudah keasikan main, mereka suka lupa untuk belajar. Yang paling sulit diatur dari anak-anak biasanya adalah dalam hal bagi waktu. Waktunya mandi, masih nonton TV. Waktunya belajar, masih main. Mereka suka berantem satu sama lain, masalah kecil dibuat jadi besar. Biasanya anak-anak susah diatur dalam hal pembagian waktu. Pembagian waktu berdoa bersama Tuhan, pembagian waktu belajar, ataupun bermain gadget. Itu biasanya susah diatur dalam hal belajar dan kedisiplinan. Terutama di masa pandemi saat ini, yang biasanya anak-anak itu disiplin belajar bangun pagi untuk berangkat ke sekolah, tapi karena sekarang belajarnya di rumah, mereka jadi lebih malas untuk bangun pagi, jadi sudah mulai berkurang kedisiplinannya. Buat anak-anak Life Kids semua, kita harus selalu dengar-dengaran nasihat dari orang tua, dari guru, ataupun dari Cici Koko Life Kids. Karena dari nasihat-nasihat mereka itu akan membawa kita kepada kebaikan dan kebenaran akan firman Tuhan. Anak-anak di rumah ini harus belajar untuk membagi waktu. Berdoa bersama Tuhan pada pagi hari, belajar pada saat jam sekolah, dan bermain gadget pada hari libur tentunya. Nah, anak-anak jangan susah diatur ya. Biar mereka akur satu sama lain. Tuhan Yesus mengajarkan satu kebenaran untuk saling mengasihi, dan mari kita mengasihi mulai dari
anggota keluarga sendiri. Dan ketika ada masalah kecil, dibikin jadi nggak ada. Masalah besar dibuat jadi masalah kecil. Dan ketika nanti dewasa, anak-anak yang akur, ketika orang tuanya udah nggak ada pun, mereka akan tetap saling mengasihi, saling tolong-menolong satu sama lain. Dengarkanlah perintah orang tuamu ya, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi. Seperti tertulis di Mazmur 119 ayat 30, aku telah memilih jalan kebenaran, jadi kalian harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak tetap harus menerapkan kedisiplinan, harus tetap rajin. Walaupun ibadahnya saat ini ibadah online, mereka harus tetap ikut dalam ibadah dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk adik-adik Life Kids, tetaplah baca firman Tuhan dan berdoa, taati orang tuamu, dan jangan lupa pandai-pandai membagi waktu, sehingga hidupmu menyenangkan hati Tuhan, menjadi kebanggaan buat mama papa, dan berguna untuk orang-orang di sekeliling. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini Cici mau kita belajar firman Tuhan, yaitu seorang pangeran yang sangat tampan. Dibilang dari Kejadian sampai Wahyu itu ini pangeran yang paling tampan. Dan dia mempunyai rambut yang super indah. Namanya siapa? Pangeran Absalom. Pangeran Absalom ini adalah putra sulung dari Raja Daud. Tapi sayang, ketampanan Pangeran Absalom itu enggak dibarengin sama ketampanan hatinya. Wih, orang-orang melihatnya, wih, bagus banget. Tapi kelakuannya enggak. Kenapa kelakuannya enggak? Dia disebut pemberontak. Pemberontak apa sih? Pemberontak itu adalah, yuk dengerin dulu. Nah, ceritanya gini. Nah, si Absalom ini kan putra sulungnya Raja Daud. Nah ya, tapi Pangeran Absalom ngelihat begini. Waduh, kok rakyat kayaknya suka banget sih sama Raja Daud. Kok aku nggak ada ininya ya, nggak ada kekuatannya ya gitu. Pangeran kok kayaknya yang disapa Raja Daud lagi. Ini rakyat ya, gimana caranya ya supaya rakyat ini memperhatikan aku. Setelah mikir-mikir, si Pangeran Absalom bilang gini, dia datengin pengawal-pengawalnya Raja Daud. Nah, mukanya sambil manis-manis. Yuk ikut aku yuk. Kalau ikut aku nanti aku kasih hadiah. Nah, lama-kelamaan ada 50 orang pengawal Raja Daud itu ikut Pangeran Absalom. Gak cuma itu. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Absalom? Pangeran Absalom melakukan 4 tahun itu menarik perhatian. Jadi gini, kan kalau dulu misalnya rakyat punya masalah nih ya, datang sama raja, aku punya masalah. Tuh, ladang aku diambil sama tetanggaku. Bagaimana raja? Nanti rajanya mikir, oh, itu ladang punya siapa? Itu siapa yang cirumin? Itu siapa yang nanemin gitu? Itu siapa? Nah, nanti bisa diputuskan sama raja. Nah, tapi mulai dari saat itu ya 4 tahun itu diambil sama Pangeran Absalom. Lama-lama rakyat itu hatinya ke Pangeran Absalom. Udah ganteng, udah rambutnya bagus, udah memutuskan masalah dengan adil. Padahal rakyat nggak tahu maksud Absalom itu untuk menggulingkan kedudukan ayahnya sebagai raja. Baik apa buruk tuh kelakuan Absalom?
Iya, buruk. Nggak cuma itu. Padahal si Absalom kan pangeran ya. Padahal si Absalom itu anaknya raja. Kalau misalnya Raja Daud mangkat, kalau Raja Daud meninggal, kira-kira siapa yang akan menggantikan Raja Daud? Kan pasti Pangeran Absalom, iya nggak? Cuma Pangeran Absalom kayaknya nggak pede dan pokoknya aku harus jadi raja. Nah, itu salahnya. Jadi di hatinya itu udah negatif. Di hatinya udah dirasuki sama iblis untuk menyerang ayahnya sendiri. Si Pangeran Absalom itu dia naik bagal. Naik bagal itu kuda campuran sama keledai. Namanya bagal. Jadi dia naik kuda itu mau nyerang papahnya. Coba raja bukan nggak tahu 4 tahun anaknya itu melakukan istilahnya kudeta. Itu namanya kudeta yang mau siasat untuk menghancurkan dirinya raja itu. Dia tahu 4 tahun apa yang dilakukan oleh Absalom itu tahu. Cuma karena hati orang tua sayang sama anaknya, jadi sama raja dibiarin. Bukan raja nggak tahu, raja tahu, tapi raja sayang sebetulnya sama anaknya ini, sama Pangeran Absalom ini. Jadi pas ngedenger Absalom naik bagal untuk menyerang Daud, raja sedih sampai nangis loh. Akhirnya, raja lihat yang mau memberontak udah datang, katanya. Ya, aku tahu. Tapi kalau kalah si Absalom jangan diapa-apain. Karena raja tahu kekuatannya itu lebih besar daripada Absalom. Karena raja tahu pengikut setianya itu lebih banyak daripada yang ngikutin Pangeran Absalom. Dan raja tahu seberapa besar kekuatannya itu untuk menghajar anaknya. Jadi tahu. Jadi raja pesen-pesennya gini ke pengawal-pengawalnya. Kamu boleh berperang melawan anakku, tapi jangan diapa-apain. Taunya bener, di medan pertempuran Absalom kepukul kalah. Waduh, ya semua pengawalnya itu kalah. Akhirnya Absalom ketakutan. Akhirnya Absalom naik bagalnya. Akhirnya dia tarik bagalnya dengan kencang. Ya, ketepak. Wah, sampai kayak orang dikejar-kejar. Karena Absalom takut dibunuh sama papanya. Padahal papanya nggak niat sih, papanya nggak niat ngebunuh anaknya, enggak gitu ya. Nah, saking ketakutannya, akhirnya Absalom nggak sadar kalau kenceng-kenceng ini gimana rambutnya? Kalau kenceng kena angin gimana? Iya, rambutnya kan berkibar-kibar nih. Iya. Pas suatu ketika dia melewati pohon. Apa yang terjadi? Ada pohon beranting, ya, pohon ranting-ranting. Rambutnya begini nih. Apa yang terjadi? Iya, rambutnya kesangkut di ranting itu. Sedangkan bagalnya lari. Sedangkan bagalnya sudah melewati dia, ya lari. Jadi gimana? Kan ngegantung, ya enggak? Ini rambutnya begini, ya, begini di pohon nih. Ya, aduh, ya dia nggak bisa nginjek bumi, dia nggak bisa nginjek tanah. Nah, tapi ada satu pengawal, ya bilang gini, saatnya sekarang pembalasan terhadap raja. Apa? Dia ambil pedang dan ditusukkan ke dadanya Absalom. Absalomnya mati.
Ya, Absalomnya mati. Nah, raja dikasih tahu, raja, pangeran sudah meninggal karena dibunuh sama pengawalnya. Wah, raja sedih, raja nangis. Nah, itu ya. Kalau hati-hati kalau saat kita punya pemikiran, kayaknya orang tua kita udah nggak sayang nih sama kita. Kayaknya dia temen kita pinter nggak wajar nih. Kayaknya dia baju bagusnya juga nggak boleh beli nih gitu ya. Nah, saat-saat punya pikiran seperti itu, hati-hati adik-adik. Iblis siap merayu kamu, siap membohongi kamu, siap membawa kamu mempunyai pikiran negatif. Sebetulnya kalau Absalomnya punya baik hati, kalau Absalomnya punya hati yang sangat menyenangkan hati Tuhan dan hati Raja Daud, masa sih kedudukan raja dikasih ke orang lain? Iya enggak? Pasti raja ngasih kedudukan raja itu pasti ke Absalom. Tapi Absalom jadi mati dengan sia-sia. Ya, karena apa? Karena dia mempunyai hati yang memberontak. Ayo hati-hati ya. Kalau udah bilang, nggak mau mama belajar. Soalnya sebel. Gurunya nggak enakan ngajarnya. Tunggu sebentar. Jangan punya sikap seperti itu. Ya, kamu belajar berkali-kali pasti bisa. Dan sebelumnya kamu minta tolong dulu sama Tuhan. Tuhan tolongin ya, aku mau belajar baik-baik, aku mau belajar sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang aku pelajari biar masuk ke dalam hati aku dan ke dalam pikiran aku. Jadi nanti kalau ulangan itu pasti inget celing-celing. Wah, nilai 100, nilai 10, nilai apa? Kecil kan apa semua gitu kan, udah masukin dalam hati pikiran, wah kecil dah, karena hikmat Tuhan gak ada di hidup kamu. Tapi kalau udah bilang sebel sama gurunya suka cubit-cubit, padahal mau enggak, itu suka ini aja, kamunya suka nggak mau, gurunya bikin sebel. Kalau begitu punya begitu tuh pikiran seperti itu, apa yang kamu pelajari itu nggak akan masuk ke dalam hati kamu. Nanti repot kalau ulangan lupa. Apa ya? Yang tahunya yang ingetnya apa? Aku sebel sama ibu itu, aku sebel sama bapak guru itu. Kan gitu nanti jadinya ya. Yuk sekarang kita hafalin hayat. Hafalan. Pakai gerakan nih. Jadi kamu akan hafal. Nah ya, yuk gini. Aku telah memilih jalan kebenaran. Mazmur 119 ayat 30. Apa enggak? Hafal ya? Yuk, 1, 2, 3. Aku telah memilih jalan kebenaran. Mazmur 119 ayat 30. Bisa ya? Oke, nanti ada lembar kerja nih. Ada lembar kerjanya. Kamu kerjain ya. Kalau nggak bisa, boleh tanya sama mama. Gimana nih mah? Ya, firman Tuhannya sampai di sini. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan untuk menaklukkan hidup kami Tuhan, untuk menaklukkan keinginan kami, untuk menaklukkan pikiran-pikiran kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan ketika kami mempunyai pikiran jahat, iblis siap menipu kami Tuhan dengan berbagai-bagai kabar kebohongan Tuhan, sehingga membuat kehidupan kami akan jatuh sengsara. Kami minta Roh Kudus Tuhan selalu mengurapi kami. Kami minta Roh Tuhan selalu beriringan bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat guru-guru yang sudah Engkau berikan juga Tuhan untuk mengajar kami. Saat ini kami tetap berdoa Tuhan untuk bumi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di balik semua ini Engkau mempunyai rencana yang indah. Engkau mempunyai rencana yang tidak bisa kami mengerti. Tapi kami tahu Tuhan itu semua untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik di rumah, gimana firman Tuhan hari ini? Semua diberkati? Nah semua pasti diberkati ya adik-adik. Cici Lia mau kasih pengumuman nih, pemenang kuis minggu lalu. Pemenangnya adalah Tara. Selamat kepada pemenang. Nah yang belum menang jangan bersedih hati. Nah adik-adik, Cici Lia mau kasih games nih. Siapa yang mau ikut games? Nah kalau mau ikut games gampang nih. Yang tadi dengerin firman Tuhan pasti tahu jawabannya. Nah adik-adik, kalian cari 4 kata yang ada di dalam kotak dari firman tersebut. Yang tadi nih Cici Dewi udah firmanin ya. Nah kalian isi jawabannya, lalu kalian kirim jawaban kalian kemana? Ke WA Cici atau Kokonya. Atau bisa juga kalian kirim jawabannya ke sosial media. Tapi jangan lupa di-mention apa? Dan di-tag kemana? Ke Live Kids. Ayo segera kirimkan jawabannya ya, Cici Lia tunggu ya. Nah adik-adik, sebelum itu Cici Lia mau ucapin selamat buat adik-adik yang sudah bagi rapot. Semua nilainya bagus dong. Nah tetap semangat untuk belajar terus ya adik-adik. Nah walaupun kalian masih belajar online, tapi harus tetap semangat. Cici Lia yakin semua dapat rapotnya nilainya baik. Yuk kita dengerin kesaksian dari teman kita. Hai teman-teman, hai semuanya, hai Cici Koko, nama aku Medi. Aku mau menyampaikan kesaksian ibadah online aku di rumah bersama semua keluarga aku. Betapa namanya aku bosen dan juga males. Tapi setelah Cici Koko kreatif, aku makin seru dan makin sering ibadah online lagi setiap hari Minggu. Tapi kalian bisa ulang-ulang setiap hari sesering yang kalian mau. Sampai sinilah kesaksian ibadah online aku. Makin semangat dan makin sering nonton ibadah Live Kids ya. Dan jangan lupa kata Pastor Arif, semua yang ada di dunia ini pasti ada kadaluarsanya, termasuk COVID-19. Sampai jumpa lagi. Aku mau membawakan pujian. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah namanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Aku juga kangen cici-cici yang ada di sekolah minggu. Dan teman-teman, karena ada COVID-19, jadi kita ibadah online. Aku sangat senang saat ibadah online dan aku semangat. Kalian juga semangat ya. Dan jaga kesehatan. Dadah, God bless you. Nah adik-adik udah dengerin kesaksian dari teman-teman kita kan? Sekarang saatnya Cici Lia harus berpamitan. Nah jangan lupa untuk selalu saksikan ibadah online setiap minggunya ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, biar sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Dah.